Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, ingat ya, untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker atau face shield. Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan ya. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita bertemu lagi. Walaupun masih harus di Google Classroom ya, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat anak soleh dan soleha. Kita harus tetap semangat sambil terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa kembali berkumpul di ruang kelas kita tercinta ya. Oke, anak soleh dan soleha. Nah, untuk materi pada hari ini ada apa ya? Sebentar ya. Nah, ini. Untuk hari ini kita masih membahas tentang tema 1 yaitu diriku, subtema 2 tubuhku dan sudah memasuki pembelajaran kelima. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2 ya. Berarti besok kita sudah masuk ke subtema 3 begitu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak soleh dan soleha mampu menunjukkan aturan saat makan dan tidur di rumah. Lalu yang kedua, anak soleh dan soleha dapat menyusun huruf-huruf nama anggota tubuh. Jadi ini ada beberapa yang direview ya, yang poin 2 ini review yang kemarin. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan saat makan dan tidur. Aturan saat makan di rumah. Kita baca sama-sama ya teksnya. Sophie dan keluarganya menjaga kesehatan. Sophie selalu makan makanan bergizi. Sophie mencuci tangan sebelum makan. Sophie membaca doa sebelum makan. Nah, anak soleh dan soleha kira-kira ketika makan di rumah sama nggak seperti Sophie? Seperti ini. Makan makanannya yang bergizi. Selalu mencuci tangan sebelum makan dan tentu saja membaca doa. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Soleh dan soleha sudah hafal doa sebelum dan sesudah makan kan? Nah, di sini ada ya doa ketika hendak makan. Coba anak soleh dan soleha masih ingat kan? Bagaimana bunyinya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, lalu doa sesudah makannya, masih ingat ya anak soleh dan soleha? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi makanan dan memelihara kami dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang beriman. Ya, pasti anak soleh dan soleha sudah bisa ya. Nah, jangan lupa untuk membaca doa sebelum dan sesudah makan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar ya, ini ada. Oke, nah coba anak soleh dan soleha sudah tahu belum lagu ini? Kita saksikan dulu ya lagu berikut ini. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah.
bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nusa sudah mengingatkan anak soleh dan soleha. Nah, ternyata anak soleh dan soleha, dari makan saja kita bisa meraih banyak keberkahan. Asalkan sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kita ya. Nah, anak soleh dan soleha pasti bisa ya. Kita akan mulai menerapkan anjuran-anjuran tersebut di setiap makan kita ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikut beberapa aturan makan yang dapat kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, makan makanan yang baik dan bergizi. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Yang kelima, makan sambil duduk. Yang keberapa ini? Yang keenam, makan tanpa tergesa-gesa. Yang ketujuh, mengambil makan secukupnya dan menghabiskannya. Selanjutnya yang kedelapan, membaca doa sesudah makan. Dan yang kesembilan, membantu ibu membereskan meja dan mencuci piring. Ayo anak soleh dan soleha, siapa yang sudah menerapkan semua aturan makan ini? Kalau misalnya belum, boleh ya dimulai dari sekarang. Sebelum makan, dicuci dulu tangannya. Jangan lupa berdoa. Lalu pilihlah makanan yang baik dan bergizi. Jadi jangan makanan yang tidak sehat ya, karena anak soleh dan soleha ini sedang dalam masa pertumbuhan. Ya, jadi harus makan makanan yang baik dan bergizi. Nah, jangan lupa makan dengan tangan kanan. Lalu jangan sambil berdiri ya, makannya harus sambil duduk. Lalu jangan tergesa-gesa, nanti bisa keselak loh. Terus mengambil makanan secukupnya ya dan menghabiskan. Jadi jangan sampai ngambilnya banyak, nggak taunya tidak dihabiskan. Mubazir deh. Jadi lebih baik ambil saja secukupnya. Kan kalau kurang bisa nambah ya. Tapi kalau berlebihan sayang nanti makanannya kebuang ya. Jangan lupa setelah makan membaca doa juga. Lalu ini nih yang paling penting, bantu ibu ya membereskan mejanya. Kalau anak soleh dan soleha sudah bisa mencuci piring, boleh tuh dibantu juga ibunya mencuci piring ya. Tapi ingat harus hati-hati, karena kalau kita mencuci piring suka licin ya. Nah itu harus hati-hati ya anak soleh dan soleha ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang aturan saat tidur nih. Nah, tadi sebelum kita ke materi sudah Bu Gina share ya, ada tidur ya sesuai dengan yang yang dimainkan oleh Nusa dan Rara ya, tadi di Google Classroom ya. Nah, kita baca yuk aturan saat tidur. Ali bersiap tidur setelah belajar. Ali menggosok gigi sebelum tidur. Ali juga berwudu sebelum tidur. Kemudian Ali membaca doa. Doa sebelum tidur apa? Pasti anak soleh dan soleh udah bisa nih ya. Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Lalu ketika bangun tidur jangan lupa juga untuk membaca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa alihin nusyur ya. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Nah ya, ini doa-doanya anak soleh dan soleha pasti udah bisa ya. Dan pasti sudah terbiasa juga, oke? Nah, berikut ini aturan yang bisa kita lakukan sebelum dan sesudah tidur.
Yang pertama, berwudu dan menggosok gigi sebelum tidur. Kenapa sih Bu harus berwudu? Udah kayak sholat aja ya. Nah, kenapa berwudu? Supaya kita terjaga dari gangguan setan saat kita tidur. Ya, yang namanya setan kan ada di mana-mana ya. Dan mereka itu sangat senang mengganggu kita, bahkan ketika kita tidur. Misalnya seperti masuk ke mimpi kita gitu ya. Nah, makanya sebelum tidur kita berwudu dulu ya. Dan menggosok gigi tentunya. Kenapa harus menggosok gigi? Ternyata kuman-kuman itu ya akan sangat banyak berkembang biak saat kita tidur. Jadi kalau kita menggosok gigi kan kuman-kumannya diusir dulu tuh. Hush hush gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa membaca doa sebelum tidur dan juga ketika bangun ya, baca doa juga. Lalu tidur lebih awal. Jadi anak soleh dan soleha nih, apalagi lagi dalam masa pertumbuhan nih, jangan begadang ya. Tidurnya lebih awal ya, tidak boleh begadang. Ah Bu, saya mah nggak sekolah ini, misalnya sekolahnya juga di rumah mau begadang aja. Jangan, karena nanti akan berbahaya untuk kesehatan ya. Kan anak soleh dan soleha tetap harus sehat. Nanti giliran kita masuk sekolah, anak soleh-solehanya sakit gara-gara begadang terus ya. Jadi nggak bisa masuk sekolah. Jadi anak soleh dan soleha harus tidur lebih awal ya. Ingat, jangan begadang. Dan bangun di waktu subuh ya supaya masih fresh keadaannya. Dan juga kan anak soleh dan soleha juga harus sholat subuh ya. Kalau bangun subuh itu lebih fresh, lebih seger gitu ya. Nah, setelah itu merapikan tempat tidur. Nah, belajar ya, jangan biarin ada mama ini atau ada bibi ini. Gak apa-apa, anak soleh dan soleha boleh merapikan tempat tidurnya sebisanya. Walaupun misalnya yang pakai selimut besar, aduh aku belum kuat, boleh minta bantuan. Tapi kalau merapikan bantal, guling ya pasti anak soleh dan soleha sudah bisa ya. Dan tentu saja melaksanakan sholat subuh ya, seperti yang tadi ya sudah disampaikan. Oke? Nah, tidur membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh yang lelah menjadi bugar. Tidurlah lebih awal agar tidak bangun kesiangan. Allah menyayangi anak yang disiplin. Jadi, kalau anak soleh dan soleha bisa menerapkan tidur lebih awal, lalu bangun sesuai dengan waktunya, berarti anak soleh dan soleha sedang mempersiapkan diri menjadi anak yang disiplin. Wah, senang sekali ya kalau Allah suka dengan kita. Pasti deh ya, anak soleh dan soleha ini semuanya bisa ya. Oke, kita lanjut yuk di slide berikutnya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah menyusun huruf. Wah, ini seperti acak-acak huruf gitu ya. Lalu kita nanti akan menyusun hurufnya. Tapi benar nggak ya seperti itu? Daripada penasaran, kita lihat aja yuk slide berikutnya. Yuk kita belajar lagi membaca nama anggota tubuh. Nama anggota tubuh tersusun dari suku kata yang terdiri dari beberapa huruf. Perhatikan dan bacalah nama anggota tubuh di bawah ini. Nah, ini seperti kemarin ya. Hanya beda kosakatanya ya. Yuk, ikuti Bu Gina ya. Telinga. Oke, sekali lagi telinga. Suku katanya telinga. Sekali lagi telinga. Pintar. Hurufnya apa saja? T, E, L, I, N, G, A. Sekali lagi. T, E, L, I, N, G, A. Bagus. Selanjutnya ada kata apa? Tangan. Ikuti tangan. Suku katanya tangan. Tangan. Bagus. Hurufnya T, A, N, G, A, N. Sekali lagi. T, A, N, G, A, N. Keren. Lalu kata berikutnya adalah hidung. Sekali lagi, hidung. Oke, suku katanya hidung. Hidung. Pintar. Hurufnya H, I, D, U, N, G. Sekali lagi,
H-I-D-U-N-G. Keren. Kata berikutnya, ikuti Ibu Gina ya. Mulut. Sekali lagi, mulut. Suku katanya mulut. Lagi, mulut. Oke, nah hurufnya M-U-L-U-T. Keren. Sekali lagi, M-U-L-U-T. Oke, bisa ya? Sekarang, mari berlatih menyusun nama anggota tubuh. Sebelumnya, baca lagi yuk nama anggota tubuh di bawah ini. Yuk, sambil diingat-ingat ya hurufnya ya. Yuk, apa ini? Telinga. Oke, sekali lagi. Telinga. Pintar. Yang di bawah? Hidung. Pintar. Sekali lagi. Hidung. Keren. Selanjutnya. Tangan. Oke, lagi. Tangan. Ya, yang terakhir. Mulut. Sekali lagi. Mulut. Oke, bisa ya? Nah, coba sekarang kita susun huruf di bawah ini menjadi nama anggota tubuh. Tulis di buku tematikmu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu diberi kesempatan lagi untuk home visit lagi supaya bisa diperiksa. Tapi kalaupun misalnya memang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, nanti boleh difoto ya hasil dari pekerjaan anak soleh dan soleha. Oke? Nih, contohnya yang pertama ya. IRJA. Ketika diacak-acak, aduh ini anggota tubuh yang mana ya? Tada! Ternyata ini yang dimaksud adalah jari. J-A-R-I. Nah, sekarang ini apa ya? L-U-T-M-U. Kira-kira apa ya anggota tubuh yang terdiri dari huruf L-U-T-M-U? Lalu bagaimana dengan yang ini? N-G-A-T-A-N. Aduh, apa ya nama anggota tubuhnya? Lalu yang ketiga, L-I-T-E-N-G-A. Aduh, ini apa ya nama anggota tubuhnya? Wah, ini harus diacak-acak ya. Lalu D-U-H-I-N-G. Nah, kira-kira ini anggota tubuhnya apa ya? Anak soleh dan soleha, tenang. Anak soleh dan soleha boleh kok bekerja sama dengan bundanya, atau dengan ayahnya, atau dengan kakaknya. Boleh ya bekerja sama, kira-kira tebak-tebakan nih. Ini apa yang dimaksud nih? Ya, oke? Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya anak soleh dan soleha. Hari ini materinya cukup sekian. Pokoknya pesan Bu Gina, anak soleh dan soleha tetap harus semangat apapun keadaan kita sekarang. Karena ini adalah takdir dari Allah yang pasti sudah sangat terbaik untuk kita ya. Oke, nah itu dia ya anak soleh dan soleha. Pembahasan kita untuk hari ini. Bu Gina sebetulnya kangen nih sama anak soleh dan soleha. Pengen ketemu di home visit. Tapi ingat, apapun yang terjadi pada diri kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah kepada Allah karena telah memilihkan keadaan yang paling baik menurut Allah ya. Jadi anak soleh dan soleha tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, kita ketemu lagi lain waktu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.